Halo warga intelektual sekalian. Siapa sebenarnya asli pribumi di Palestina? Siapa sebenarnya asli pribumi di Israel? Siapa sebenarnya pemilik tanah Kanan? Kalau saya mengatakan bahwa pemilik tanah Kanan itu bukanlah bangsa Israel atau bangsa Palestina, maka saya akan dihujat, guys. Ya, pada datanya, pada faktanya, banyak warga Konoha yang tidak mengetahui bahwa Abraham itu adalah imigran di tanah Kanan. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, bagi teman-teman Muslim ya. Jadi biasanya kalau bahas konflik antara Israel dengan Palestina, mereka akan mengambil rujukan daripada agama. Nah, sementara dalam agama itu, jangan marah dulu ya. Jangan marah dulu guys ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ya. Saya yakin teman-teman Kristen ini bukan anti kritik dan mereka tidak suka yang namanya menghujat. Ya, saya akan menjelaskan dulu ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau kita ngambil rujukan daripada sejarah agama, maka semua agama mengatakan bahwa mereka lah yang paling benar. Sejarah mereka lah yang paling benar. Ya, nggak ada tuh agama menjelek-jelekan sukunya sendiri gitu ya. Nggak ada tuh ya. Nggak ada tuh agama menjelek-jelekan kaumnya sendiri, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita ngambil dari agama ya datanya, maka kita tidak akan menemukan konflik permasalahan antara Israel dengan Palestina ya. Jadi siapa sebenarnya asli pribumi yang punya tanah Kanan itu, ini bukan benar atau salah ya, tapi karena kita tidak menemukan informasi yang akurat atau informasi yang benar. Biasanya kita akan mendapat informasi ya kalau misalnya kita tanya dengan kaum muslimin, mereka akan mengatakan yang punya tanah Kanan itu ya orang Palestina. Kalau kita tanya sama orang Yahudi atau orang Kristen, yang punya itu orang Israel. Jadi ya, nggak ada titik temunya. Di video ini saya akan bahas berdasarkan data gitu, bukan berdasarkan agama. Saya akan memberikan data-data yang akurat gitu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Abraham itu imigran di tanah Kanan, Abraham itu bukan penduduk Israel, maka saya akan dihujat ya. Ya, tapi saya yakin yang nonton video ini tidak suka menghujat ya. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang intelektual. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh berpihak ya. Di video ini saya tidak berpihak pada agama tertentu. Saya tidak berpihak pada Kristen. Saya juga tidak berpihak pada agama Islam. Jadi pada datanya, pada faktanya, menurut catatan sejarah ya, Abraham itu berasal dari peradaban Mesopotamia kuno. Nah, yang jadi pertanyaan, orang-orang Mesopotamia kuno ini orang mana? Jadi orang-orang Mesopotamia kuno ini sama seperti orang Indonesia, gabungan daripada berbagai suku, berbagai etnis ya. Jadi menurut catatan sejarah Abraham ini berasal dari suku Ur yang berada di daerah Irak sekarang ini. Menurut data ya, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Kalau mau bantah jangan marah ke saya ya. Marah sama yang bikin datanya. Kita harus terbiasa bicara by data. Jadi Abraham ini sebenarnya berasal dari peradaban Mesopotamia kuno. Cuman suatu ketika, anehnya suatu ketika, ajaibnya suatu ketika Abraham ini bertemu dengan Tuhan dalam mimpi. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Abraham atau Ibrahim ya dalam umat Islam. Abraham atau Ibrahim ini bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya, bermimpi ketemu Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mimpi ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Gak bisa. Saya harus jujur mengatakan nggak bisa. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Saya yakin teman-teman Kristen adalah orang yang punya filosofi kasih ya. Mereka tidak suka menghujat ya. Mohon maaf ya, kita sebagai kaum intelektual harus ya berpikir rasional, berpikir logis gitu. Kalau enggak, kita tidak akan menemukan fakta yang sebenarnya. Saya tidak menyalahkan Israel, saya tidak menyalahkan Palestina. Di sini tidak ada benar dan salah, tapi karena kita kekurangan informasi, karena informasi kita itu sering ya bercampur dengan yang namanya politik ya, kemudian doktrin, dogma, bias dan sebagainya ya. Kalau kita tanya sama umat Kristen, maka mereka akan membela Israel biasanya ya. Kalau kita tanya sama kaum muslimin, mereka akan membela yang namanya Palestina. Jadi saya itu di tengah-tengah ya, benar-benar netral. Jadi ketika Abraham ini bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya, itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya nggak sih?
Menurut kalian gimana? Apakah bisa kita ketemu dengan Tuhan di mimpi itu dibuktikan secara ilmiah, dibawa ke pengadilan misalnya gitu ya, dibawa ke Mahkamah Agung misalnya. Apakah ini bisa dibawa jadi barang bukti? Nggak bisa. Jadi ini nggak bisa dikonfirmasi. Itu yang pertama ya. Nah, ketika Abraham bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya, lalu dia menyeberang dari Sungai Efrat ke tanah Kanan. Nah, uniknya di tanah Kanan ini sebenarnya bukan tanah kosong, guys, tapi sudah ada orang-orang yang tinggal di sana, yaitu suku Kanan atau etnis Kanan. Cuman pada saat itu belum ada yang namanya SHM ya, belum ada surat kepemilikan tanah, belum ada tuh ya misalnya bikin patok, "Oh tanah saya ini nih ya," nggak ada. Karena saat itu mereka masih hidup semi nomaden, ada sebagian yang nomaden ya berpindah-pindah, ada sebagian yang sudah menetap ya. Tapi pada umumnya pada saat itu ketika Abraham menyeberang dari Sungai Efrat ke tanah Kanan itu sudah ada peradaban di sana, sudah lumayan maju lah. Nah, karena Abraham ini menyeberang dari Sungai Efrat, lalu di sana pekerjaan daripada Abraham ini menurut data itu beternak ya di sana, dan dia orang yang lumayan populer di sana ya, sehingga dia punya akses terhadap pemerintahan saat itu ya, pemerintahan yang berkuasa di tanah Kanan saat itu. Kemudian ya, ketika Abraham atau Ibrahim ini menetap di tanah Kanan, sudah beranak pinak, sudah punya keturunan, maka lahirlah keturunan bernama Ismail dan keturunan bernama Ishak. Ishak dan Ismail ya. Itu keturunan daripada Abraham. Nah, Ismail ini menurut data ya, kalau mau bantah-bantah pakai data ya, Ismail ini adalah orang-orang Palestina di zaman sekarang ini. Sementara ya, Ishak ini ya, orang-orang Israel di zaman sekarang ini. Jadi pada datanya, pada faktanya Israel dengan Palestina itu saudaraan ya. Mereka itu masih sepupuan. Ada datanya guys, saya akan tampilkan datanya ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Jangan cuman bantah pakai emosional gitu ya, sentimen gitu. "Dasar lu nggak ngerti agama." Jadi kalau saya mengatakan seperti itu pasti banyak nanti yang ngomel-ngomel ya. "Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Lu nggak tahu informasi yang sebenarnya." Padahal mereka hanya melihat ya, orang yang fanatik dalam beragama itu mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Mereka tidak pernah melihat dari sudut pandang. Jadi saya itu sudah mempelajari sejarah daripada agama Kristen, sejarah daripada agama Islam. Jadi saya sudah mempelajari dari kitab suci, saya juga mempelajari fakta sejarah, antropologi, ya, kemudian sosiologi, dan penemuan-penemuan daripada biologis. Jadi secara biologis DNA daripada orang-orang Palestina dengan orang Israel itu punya kromosom yang sangat-sangat mirip ya. Mereka tuh sebenarnya 11-12 ya, kakak adik. Mirip-mirip seperti orang Melayu Riau dengan orang Melayu Malaysia. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ya, yang punya hak terhadap tanah Kanan itu kan meliputi daerah Israel, ya, kemudian Lebanon, ya, jalur Gaza, ya, tepi barat dan lain sebagainya. Itu kan meliputi tanah daripada Kanan. Kalau ada yang mengatakan ya penduduk asli daripada tanah Kanan itu Israel ataupun Palestina itu sangat-sangat keliru besar. Mereka imigran di sana, ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kenapa Palestina itu ngotot bahwa mereka adalah asli pribumi di sana. Dan orang Israel juga banyak itu yang ngotot bahwa ya mereka itu adalah asli pribumi di sana. Jadi kedua kubu ini saling mengklaim, "Oh kita yang asli, oh kita yang asli, kalian tuh pendatang," dan sebagainya. Tapi pada faktanya mereka satu rumpun ya. Mereka hidup ya dalam satu kelompok yang sama. Sebelum Masehi ya, ini sejarahnya sebelum Masehi ya, bukan setelah Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi, guys. Mereka pernah hidup bersama kok. Namun permasalahannya ya, Abraham saat itu atau Ibrahim nggak bikin surat tanahnya saat itu. Kalau misalnya bikin surat tanah ya, bikin ahli waris misalnya, bikin sertifikat gitu ya, bikin patok-patok ukuran, maka tidak akan terjadi perebutan tanah zaman sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, warga Akonokan sering mengatakan, sebenarnya
orang-orang Palestina itu diusir dari tanahnya mereka sendiri. Wong mereka juga sama-sama punya hak kok di situ. Jadi kalau boleh jujur kita tuh nggak boleh mencampuri urusan mereka. Itu kan perang saudara, itu kan konflik saudara. Kita nggak boleh sebenarnya ikut campur. Cuman karena kita menganut agama tertentu dari dua kubu tertentu ya, menganut agama Kristen, menganut agama Islam, maka kita membela yang dijelaskan oleh agama kita, yang dijelaskan oleh pemuka-pemuka agama kita. Tanpa kita sadari pemuka agama kita itu, mohon maaf ya, minim literasi, mereka tidak mengerti sains, mereka tidak mengerti tentang data, tidak membaca data dan lain sebagainya. Mereka hanya melihat dari sudut pandang kitab suci. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting sekali. Apa itu pertanyaannya? Lalu siapa sebenarnya yang diusir, siapa sebenarnya yang mengusir? Kenapa Palestina itu sering playing victim ya? Kita itu ya penduduk pribumi, Israel itu penjajah ya. Israel juga mengatakan, "Oh, kalian itu bukan penduduk di sini, kalian itu ya bukan asli daripada tanah Kanaan ya, penduduk tanah Kanaan dan lain sebagainya." Nah, yang jadi pertanyaan, sebelum Abraham masuk ke tanah Kanaan, siapa penduduk asli di sana? Apakah Palestina itu sama dengan Palestina sekarang ini? Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, sebelum Abraham pindah ke tanah Kanaan ya, yang dijanjikan oleh Tuhan menurut kepercayaan agama Kristen, bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Kenapa tanah itu disebut tanah perjanjian? Salah satu alasan yang paling masuk akal secara antropologi ya, saya bahas dari sudut pandang antropologi. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini doktrin daripada agama, oh ini perintah daripada agama, nggak jadi masalah, sah-sah aja. Tapi secara antropologi, tanah Kanaan ini adalah tanah yang sangat strategis banget gitu. Karena apa? Karena tanahnya subur, ya, kemudian posisinya juga sangat strategis, ya, di sana melimpah makanan, ya. Bahkan ya kalau kita nanam tumbuh-tumbuhan di Gaza itu ya sangat subur sekali ya. Semangka sangat subur di sana. Karena apa? Karena tanahnya sangat subur sekali. Ya, itulah alasannya kenapa tanah itu diperebutkan zaman dulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ketika Abraham bermimpi dengan Tuhan itu semacam keinginan daripada Abraham itu sendiri, nggak ada campur tangan Tuhan? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Tapi yang jelas, ya, jalur Gaza itu atau tanah Kanaan ini adalah tanah yang sangat-sangat subur sekali ya. Dan bertaruh nyawa gitu untuk memperebutkannya. Tapi ya, yang jarang kita sadari itu sebelum Abraham masuk ke tanah Kanaan itu sudah ada orang yang bermukim di sana ya. Sudah lumayan majulah peradabannya. Ada berbagai suku di sana ya. Seperti suku Kanaan ya dan suku-suku lainnya. Kemudian ada informasi yang mengatakan bahwa Palestina atau Palestina zaman sekarang ini dua hal yang berbeda. Palestina itu berasal dari apa? Berasal dari Yunani ya. Palestina sang penakluk ya. Mereka itu menggunakan kapal atau perahu dari Yunani ya. Kenapa mereka nyampe di Gaza? Apa alasannya? Itu sangat logis sekali karena apa? Karena Gaza itu kan dekat dengan laut. Sehingga apa? Sehingga ya bisa aja di sana kapal mereka itu atau perahu mereka itu terdampar ya kan kita nggak tahu kan. Zaman dulu kan belum ada yang namanya kepemilikan tanah gitu, belum ada yang namanya SHM. Zaman sekarang kan sudah ada, oh ini tanah saya, oh ini milik saya, ada suratnya. Belum ada zaman itu ya. Jadi kalau mereka singgah di suatu tempat ya sok aja nggak jadi masalah gitu. Karena saat itu orang-orang tidak memikirkan yang namanya tanah. Karena apa? Karena mereka berpindah, ada sebagian yang berpindah-pindah, ada yang sebagian yang sudah bertani gitu menetap di sana. Itu yang jadi permasalahannya. Jadi kalau Abraham dulu bikin surat tanah gitu ya, orang Palestina itu tanahnya ini ya, keturunan Ismail ini ya, keturunan Ishak ini ya. Jadi harusnya nggak boleh terjadi seperti sekarang ini guys ya. Cuman kan zaman itu belum ada yang namanya notaris gitu ya, belum ada yang namanya kuasa hukum ya. Jadi nggak kepikiran gitu zaman dulu bikin yang namanya surat tanah. Itu secara antropologi ya, itu pemikiran secara rasional. Kemudian ya, lalu siapa sebenarnya penduduk asli daripada pribumi ini? Ya penduduk asli daripada pribumi tanah Kanaan itu ya orang Kanaan, guys. Cuman permasalahannya ya orang Israel nikah dengan pribumi. Ya sama seperti Indonesia misalnya. Misalnya nih imigran Yaman lah gitu ya. Datang ke Konoha lalu menikah dengan pribumi ya.
dan mereka mengatakan diri mereka itu orang Indonesia. Padahal kan pada sejarahnya kan nggak seperti itu. Tapi ini butuh waktu puluhan ribu tahun ya, ribuan tahun yang lalu gitu, sebelum Masehi gitu ya. Waktu yang sangat panjang banget gitu, durasi yang sangat panjang banget. Jadi sudah ada percampuran yang namanya genetik gitu antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang gitu. Orang-orang Palestina juga seperti itu ya. Palestina yang berasal dari Yunani, mereka juga sudah kawin campur dengan apa? Dengan orang-orang lokal di sana. Jadi sebenarnya mereka punya peradaban yang sama dulu guys, ya antara Palestina modern sekarang ini dengan Israel. Mereka punya peradaban yang sama, mereka punya kepercayaan yang sama. Cuman ketika ya beberapa ribu tahun kemudian ketika Islam menginvasi Palestina, maka banyak ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen masuk Islam saat itu. Karena apa? Karena Islam saat itu sangat jaya sekali ya. Nah, ketika mereka sudah masuk Islam, nah disinilah mulai yang namanya pertikaian. Mereka mengklaim bahwa, oh ini tanah kita. Padahal Israel dan Palestina juga sama-sama imigran kok di tanah kanan. Tapi mereka mengaku, oh ini tanah kita. Oh, ini kita pribumi. Oh, kita adalah penduduk asli. Tapi mereka tidak menunjukkan surat-suratnya gitu. Jadi permasalahan antara Israel dengan eh, Palestina ini sebenarnya kita nggak boleh terlalu kepo guys. Itu kan urusan mereka. Bukan urusan kita sebenarnya. Cuman karena faktor daripada agama sehingga kita terseret ya dalam masalah ini. Kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu penjajah, oh Israel itu jahat dan sebagainya, iya. Dari dulu kan mereka saling bunuh-bunuhan ya, kalau boleh jujur ya. Bunuh-bunuhan guys. Jangan, ini guys, jangan, mohon maaf ya, jangan ngeyel gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh agama Kristen itu agama penjajah. Banyak tuh ya warga Konoha mengatakan seperti itu. Ya, Ottoman kan punya jajahan juga. Dan ini sangat susah saya jelaskan dengan warga Konoha. Ottoman kan punya jajahan. Ottoman itu punya jajahan di Balkan, punya jajahan di Afrika, punya jajahan di Eropa Tenggara, ya, punya jajahan di Spanyol sebagian ya. Mereka juga bantai orang-orang Eropa kok ya, orang-orang Barat. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada yang suci guys ya, baik agama Kristen maupun agama Islam ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa oh agama Kristen agama penjajah, Israel itu penjajah dan sebagainya, jangan seperti itu. Agama Islam juga nggak murni-murni amat, nggak suci-suci amat. Pada saat zaman Ottoman mereka punya jajahan kok ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ini sangat jarang kita sadari ya. Kenapa umat Muslim sekarang ini banyak, mohon maaf ya, banyak yang telolit gitu ya, seperti organisasi-organisasi seperti Hizbullah ya, kemudian Houthi dan lain sebagainya, Hamas dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu kesel gitu ya, asal asal yang paling masuk akal itu kesel karena peradaban mereka itu nggak maju-maju. Jadi untuk menaklukkan peradaban lain mereka menggunakan cara-cara itu. Itu sebenarnya rasa frustasi, guys. Ya kalau kita perhatikan sekarang peradaban daripada Israel itu kan maju. Tapi kan zaman dulu kan mereka nggak maju, guys. Peradaban Israel itu kan nggak maju. Coba permasalahan Israel nggak melakukan seperti itu ya, melakukan tindakan-tindakan telolit. Cuman kalau saya perhatikan kaum muslim sekarang ini karena peradaban mereka nggak maju, sehingga banyak yang kesel gitu. Kenapa sih peradaban kita nggak maju? Maka ada istilah yang namanya telolit-telolit. Jadi organisasi-organisasi ini kan mereka tuh pengen menguasai sebenarnya, menguasai dunia, kemudian bikin peradaban ya, kalau boleh jujur. Jadi kita tuh sebagai kaum intelektual itu harus melihat masalah ini dari kacamata yang sangat-sangat terang gitu, ya nggak pakai kacamata agama. Kalau kita ngambil dari sudut pandang agama, kacamata agama, ya orang-orang Palestina ini kan biasanya mereka menggabungkan masalah ini dengan agama sebenarnya, guys. Kenapa? Karena di kitab suci ada tertulis kebencian-kebencian terhadap, ya, orang-orang Israel, kalau boleh jujur ya. Ada kebencian-kebencian ditanamkan di sana dan dipelihara gitu ya, diturunkan. Padahal kan orang Israel zaman dulu yang berkonflik dengan orang Arab itu ya, itu kan bukan orang Israel zaman sekarang, sudah beda-beda ya. Sama sebenarnya ya, kalau saya perhatikan, mau Israel ke mau Palestina itu ya mereka itu sama-sama pendatang di sana gitu. Nggak ada sebenarnya yang punya klaim gitu. Bahkan suku-suku yang di sana pun ya seperti suku Kanan ya, yang dulu menghuni tanah Kanan itu, mereka juga nggak punya surat tanahnya di sana.
nggak punya SHM gitu, sertifikat nggak punya. Karena apa? Karena zaman itu tanah itu tidak terlalu penting. Mereka mementingkan yang namanya nomaden ya, berpindah-pindah. Ada sebagian yang nomaden, ada sebagian sudah mulai menetap, tapi mereka juga nggak terlalu fokus untuk menguasai tanah saat itu. Itu yang jadi permasalahan ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual ya, kita harus mengetahui sejarah daripada Palestina dan Israel ini dengan pikiran yang sangat-sangat rasional gitu ya, bukan pikiran dipenuhi dengan kebencian-kebencian gitu, doktrin-doktrin. Di Konoha itu kan ya melihat masalah Israel dengan Palestina itu adalah doktrin-doktrin gitu. Ada banyak kerugian-kerugian kenapa kita membenci yang namanya Israel. Apa itu? Ada banyak guys ya, teknologi-teknologi Israel kan maju sekarang ini. Yang diuntungkan siapa? Ya negara lain ya, seperti Vietnam, Thailand. Thailand kan nggak ngurusi apakah mereka berpihak pada Israel atau berpihak pada Palestina. Mereka nggak ngurusin itu. Cuman kita aja ya sebenarnya yang primitif dalam beragama. Kita tuh sebenarnya kalau kalau kita itu dalam beragama itu rasional ya, kita tuh dalam beragama tidak ada tendensius, ya kita nggak ada hubungannya dengan Israel, dengan Palestina. Kita nggak ngurusin itu, urusan mereka, bukan urusan kita. Lebih baik kita mengurusi yang namanya negara kita. Negara kita kan masih banyak yang pengen diurusi gitu, ya. Jadi kita tuh banyak terbebani ya karena masalah agama, kita membantu yang namanya Palestina, kemudian kita membantu yang nama Israel gitu, ya. Karena dulu saya mengalami gitu ya, saya membela kedua belah pihak. Dulu saya sebelum kritis terhadap agama, saya dulu berpihak guys. Ya, saya sama seperti Anda yang nonton video berpihak. Tapi setelah saya berpikir rasional ya, nggak ada tendensius dan lain sebagainya, saya menemukan ternyata ya baik Israel maupun Palestina itu sama-sama imigran di sana. Belum ada kepemilikan tanah zaman itu. Ya, sama aja sebenarnya. Mereka juga masih satu keturunan kok ya. Itu kesimpulannya guys ya. Pada kesimpulannya itu adalah konflik saudara gitu, sama seperti tetangga dan tetangganya berantem gitu. Kalau tetangga kita berantem dengan tetangga yang lain tuh kita jangan ikut campur. Kalau kita mau mendamaikan itu kita harus berteman keduanya gitu, jangan berpihak gitu, hanya berpihak pada Palestina gitu. Ya Israel kita jelek-jelekin, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita cinta damai, kita harus berteman kedua-duanya. Kalau mau berteman ya. Kalau nggak jadi masalah. Lebih baik kita ngurusin negara kita sendiri. Jadi pada intinya agama justru membebani suatu negara. Bayangkan kalau nggak ada agama. Apakah kita akan membela mati-matian yang namanya Palestina? Enggak. Nggak ada hubungannya. Kita akan fokus dengan negara kita. Jadi kita itu sebenarnya sudah kualat guys ya. Kita itu sebenarnya sudah kuat dengan tanah air kita. Kita lebih memilih yang namanya eh, negara lain, ya memperhatikan negara lain daripada negara kita sendiri. Lebih baik kita fokus dengan SDM kita. Itu lebih bermakna gitu. Bagaimana supaya peradaban kita maju itu lebih bermakna guys. Daripada ngurusin ya yang tidak tahu kita informasi tentang masalah mereka. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kamu intelektual, salam rasional.